Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara ini didukung oleh Halo para pemirsa Eljon yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, Eljon TV dalam acara Indonesia Business Forum, yang kali ini akan membahas sektor industri perkebunan, subsektor industri kelapa sawit. Kali ini kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh ke daerah Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Bersama kami tidak asing lagi seorang pakar yang selalu bersama kita dalam acara perkebunan sawit, yaitu Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono, PhD. Hari ini kita berangkat dari Bandara Suta, Terminal 1 menuju Bandara Kuala Namu untuk menuju Medan, membahas bersama rekan-rekan yang ada di Medan. Kita akan ke PPKS, kita akan ke Adolina, kita akan ke Marihat. Di sana kita akan membahas banyak hal tentang perkembangan industri sawit dari mulai sejarah-sejarah yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa di Kuala Namu, kita akan membahas perkebunan sawit secara detail. Bersama kami, Bapak Darmono Tani Wiryono. Para pemirsa Eljon yang berbahagia, sampai kita di tujuan perjalanan hari ini di Bandara Kuala Namu, Medan. Ini merupakan langkah awal kita untuk meliput kegiatan dalam rangkaian acara Beranda Sawit Nusantara. Bersama kita Bapak Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono, PhD, yang akan mengawal perjalanan ini sampai ke tujuan kita nanti di beberapa tempat untuk membahas apa sih Beranda Sawit Nusantara bersama rekan-rekan para pakar yang akan menemani kita. Begitu ya Pak? Ya. Baik, sampai jumpa di tujuan kita nanti. Ada beberapa titik yang akan kita bahas tentang sejarah, tentang perkembangan, tentang teknologi, tentang research. Baik, para pemirsa Eljon setia, jangan kemana-mana. Kita akan jumpa di tempat yang kita akan segera kunjungi.
Halo pemirsa Eljon yang setia, kami sudah sampai di tempat tujuan. Kita sudah sampai di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kota Medan. Kita akan berkunjung dan berdiskusi tentang sejarah dan perkembangan industri perkapalan sawit di Indonesia bersama dengan para narasumber yang sangat terpercaya. Saya didampingi oleh Putri Bumi Indonesia 2023. Halo. Dan Bapak Darmono sebagai Ketua Maksi, Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia. Mari kita berkunjung ke dalam untuk berdiskusi lebih lanjut. Para pemirsa Eljon yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Praidya Mulyo dalam acara Indonesia Business Forum. Kali ini kita akan membahas sejarah dan perkembangan industri perkelapa sawitan di Indonesia dengan judul Beranda Sawit Nusantara. Baiklah pemirsa, hari ini terasa begitu istimewa, mengingat pada hari ini kita diberi kesempatan untuk langsung berbincang-bincang dengan para pakar. Kali ini kita hadir di sebuah kota yang penuh dengan nilai-nilai sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia, khususnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Acara ini terselenggara berkat dukungan BPDPKS, Kementerian Keuangan, kerjasama dengan Maksi, dan tentunya dari PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Baiklah pemirsa, tanpa membuang waktu, kita sapa dulu para narasumber, para pakar yang akan menemani kita hari ini. Selamat pagi. Bapak Dr. Edwin, Muhammad Edwin Syahputra Lubis. Ya, mohon izin kami panggil Bapak Edwin, boleh Pak ya? Senang sekali Bapak bisa berkenan memberikan kesempatan waktu kita berbincang-bincang dan hadir di gedung yang istimewa ini Pak, yang penuh dengan sejarah tentang perkebunan di Indonesia. Makasih Bapak. Lalu hari ini kita juga ditemani mitra setia kita, Bapak Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono, Ketua Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia yang selalu menemani kita. Last but not least, hari ini kita juga kedatangan guest star, Dara yang cantik jelita, kelihatannya seorang putri karena dia menggunakan kostum crown keputrian. Putri apakah itu? Sesuai dengan selempangnya, Putri Bumi Indonesia. Halo, Mbak Wenda Tarigan. Selamat pagi Bapak. Aduh, Mbak Wenda, senang sekali. Senang sekali ya Pak, Wenda bisa Baik. diundang di acara Beranda Sawit Nusantara ya Bapak ya. Senang sekali ya. Kelihatannya udah banyak nih keinginan bertanya ya, karena beliau ini menjadi misi atau duta bumi Ya, benar, yang akan Bapak. bicara tentang ekologi ya, tentang planet, people, and profit. Ya, Benar, pasti Bapak. tujuannya prosperity. Benar, Oke. Bapak. Baik pemirsa, tidak berlama-lama tentunya, mari kita serahkan acara ini kepada pakar kita, Bapak Darmono, sebagai moderator kita pagi ini. Silakan Pak Darmono. Baik, para pemirsa Eljon yang setia, terima kasih Pak Yuda atas kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator di acara Beranda Sawit Nusantara ini. Pak Edwin, ini dengan melihat gedungnya, bangunannya yang luar biasa, dengan yang sangat terkenal juga sudah. Ini saya kira dengan ini saja masyarakat sudah yakin bahwa hasil penelitian dan pengembangan di lembaga penelitian ini sangat dipercaya. Terima kasih ya. Ya, tapi sahabat Eljon, saya akan mempersilahkan kepada Putri Bumi Indonesia 2023 ini untuk mengeksplor lebih lanjut bagaimana perkembangan sejarah PPKS kemudian punya gedung yang megah seperti ini ya. Baik,
Silakan Wenda. Terima kasih kepada Eljon TV yang telah mengundang saya menjadi guest host ataupun guest star-nya di PPKS ini. Teruntuk Bapak Edwin, selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak gimana kabarnya Pak sampai saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, ini Pak sebagai masyarakat awam, Wenda kan masih awam ini tentang perkelapa sawitan. Nah, PPKS ini apa ya Pak? Sebagai literatur yang pernah Wenda baca nih Pak, PPKS sendiri sudah berdiri ataupun didirikan itu sebelum Indonesia merdeka ya Pak. Bisakah Bapak jelasin kepada Wenda, nah sebagai masyarakat awam tentunya, yang bisa mengedukasikan kepada masyarakat luas, apa itu dari PPKS sendiri Pak? Terima kasih. Pertama kali sebelum saya menjawab, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Eljon TV, Maksi, dan terutama kepada Putri Bumi yang jauh-jauh datang ke Medan, terutama ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ya, saya sedikit akan bercerita mengenai sejarah berdirinya PPKS. Jadi sebenarnya cikal bakal berdirinya PPKS itu yaitu pada tanggal 26 September 1916. Ya, didirikan oleh Belanda yang disebut dengan APA. Kalau saya sebut dengan Algemene Profestation de Afros. Kemudian di Marihat juga ada namanya Pusat Penelitian Perkebunan Marihat, dan ada juga namanya Pusat Penelitian Kelapa. Inilah yang bergabung pada tahun 1992, tepatnya pada 24 Desember 1992 menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Dan saat ini Pusat Penelitian Kelapa Sawit itu adalah salah satu pusat penelitian di bawah lingkup PT Riset Perkebunan Nusantara. Itulah secara singkat berdirinya Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Baik, berarti sudah lama ya Pak ya, sebelum Indonesia merdeka itu PPKS itu sebelumnya menjadi apa ya Pak ya? Apa? Ya, jadi kalau kita hitung umurnya di tahun 2023 ini berusia sekitar 107 tahun. Wow, satu abad lebih ya Bapak main, ya. Dan ini gedung ini adalah saksi berdirinya APA tersebut ya. Dan ini merupakan salah satu cagar budaya. Benar di Kota Pak. Medan. Kota Medan. Baik Bapak. Nah, untuk saat ini kan Pak, pastinya bakalan banyak itu tantangan ke depannya ya Pak ya. Boleh Bapak jelasin apa saja perubahan yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan ke depannya Bapak? Ya, PPKS terus menjawab tantangan ke depannya. Dan baru-baru ini kami juga melakukan suatu restrukturisasi di lingkup Riset Perkebunan Nusantara, yaitu merger atau penggabungan antara Pusat Penelitian Kelapa Sawit dengan Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri. Ini tentunya memperkuat Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam menjawab tantangan ke depannya, karena kita ketahui tantangan ke depannya bukan hanya masalah di hulu, tapi juga di hilir juga ya Bapak. Siap Bapak. Wow, jawabannya sangat komplit ya teman-teman. Oke. Saya kembalikan kepada Bapak Darmono ya. Baik, Wenda, tadi kan sudah mendengarkan paparan mengenai sejarah, kemudian peran dan fungsi dari PPKS ya. Dari sejak 1916. Betul. Sudah satu abad lebih ya Bapak. Satu abad, betul. Nah, udah puas, artinya sudah jelas tadi. Barangkali nanti dengan perantaraan ini masyarakat luas bisa lebih tahu ya tentang peran riset ya sejak zaman penjajahan Belanda dulu ya. Ini luar biasa sekali. Wenda sudah jelas tadi. Sampai saat ini sudah jelas Bapak. Oh, luar biasa. Oke, ya. Baik Pak Edwin. Terima kasih, Pak. Ini kan sekarang banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai produsen sawit terbesar di Indonesia. Kemudian untuk menjawab tantangan-tantangan, kampanye negatif dan segalanya itu, program-program apa saja atau kegiatan apa saja di PPKS ini yang Bapak jalankan saat ini? Baik Pak, terima kasih. Di PPKS Pak, kami itu terdiri dari beberapa kelompok peneliti ya, untuk menjawab tantangan kelapa sawit baik dari hulu dari hilir. Ya. Kalau perlu saya lebih jelaskan di sini,
ada namanya kelompok peneliti pemulihan tanaman, ada bioteknologi dan industri, tanah dan agronomi, proteksi tanaman, hilirisasi, serta sosio-teknologi dan lingkungan. Oke, baik. Jadi saat ini banyak kontribusi kita untuk industri sawit nasional, seperti kita ketahui bersama bahwa Pusat Penelitian Kelapa Sawit adalah produsen terbesar untuk kecambah unggul. Ya. Kemudian di samping itu juga kita lagi mengembangkan pupuk yang ramah lingkungan atau yang kita namakan pupuk hayati. Kemudian bagaimana kita bisa memonitoring iklim secara online atau terpadu. Produk-produk proteksi tanaman yang ramah lingkungan, kemudian produk-produk pangan, dan penelitian biodiesel. Ya, jauh sebelum pemerintah menerapkan biodiesel, kita juga telah melakukan penelitian biodiesel. Serta tentunya diseminasi informasi melalui jejaring sosial yang Pak Darmono katakan tadi, bahwa kita melakukan kampanye-kampanye positif sawit itu terutama di media sosial, Kemudian terakhir tentunya adalah kunjungan langsung ke sentra-sentra sawit dan stakeholder lainnya. Harapan kita tentunya bahwa kampanye negatif tentang sawit itu bisa kita atasi. Fokus kami tentunya adalah untuk memberi kepercayaan kepada generasinya Mbak, ya, generasinya Y dan Z, bahwa sawit itu baik. Itu dulu. Ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan dunia luar bahwa sawit itu baik, kalau kita belum bisa meyakinkan ya rakyat Indonesia, generasi muda kita, bahwa sawit itu baik. Jadi kita tentunya fokus kepada bagaimana meyakinkannya. Sehingga harapannya nanti apabila generasi Y, generasi Z, dan generasi Mbak Tribumi Indonesia sudah yakin bahwa sawit itu baik, Mbak dan tentunya seluruh generasi lainnya menjadi duta-duta sawit untuk menyebarkan bahwa sawit itu baik. Ya. Oke, jadi tadi kan dikatakan bahwa PPKS merupakan penyedia benih yang paling banyak, kemudian juga unggul, ya, Pak. Ini kan sekarang program pemerintah adalah untuk mensukseskan peremajaan sawit rakyat. Nah, tentunya ini PPKS sangat diperlukan sekali, sahabat Eljon, dalam kaitannya dalam suksesnya program pemerintah untuk petani sawit rakyat ini. Pak Edwin, kira-kira kemana ini yang akan dilakukan PPKS ini untuk mempercepat tadi atau mensukseskan program PSR ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Jauh sebelum pemerintah meluncurkan program sawit rakyat, ya, PPKS sudah punya program sebelumnya, yang namanya itu Prowitra, program sawit rakyat. Ya. Ini dilandasi dengan banyaknya kecambah palsu yang ditanam oleh petani. Sehingga program sawit rakyat yang kami dirikan ini adalah menjemput bola, ya, ke sentra-sentra sawit, membawa kecambah, ya, sehingga memudahkan bagi petani untuk membeli sawit unggul. Sampai itu juga memberikan advokasi sekaligus sosialisasi bahwa jangan sampai tertipu, Dan dalam rangka PSR, ya, PPKS selalu dilibatkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder sawit yang selalu mempercayakan yang kepada PPKS, yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai penangkar, ya, karena kita ketahui bersama kalau PSR itu dia dalam bentuk bibit siap tanam, bibit siap salur, bukan dalam bentuk kecambah. Jadi kami bekerja sama lebih dari 100-an penangkar yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan bagi para petani ataupun kelompok tani tadi untuk mengikuti PSR untuk mendapatkan bibit unggul yang siap tanam tadi. Gitu, Pak. Baik. Nah, kemudian mungkin sisipan, ya, artinya bagaimana atau teknologi terkini apa yang menjadi unggulan dari PPKS, Pak? Ya, kita juga membantu petani bukan hanya dari sisi benih unggul, ya.
kita juga sekarang ini lagi mencoba merancang ya, dalam waktu dekat bagaimana sistem informasi untuk petani, ya, sistem informasi untuk petani, sehingga petani itu bukan hanya mengerti mengenai bibit kelapa sawit, tetapi juga mengerti bagaimana dosis pupuk, bagaimana memberantas hama penyakit dan lain sebagainya. Ya walaupun sebenarnya kita sudah banyak membuat aplikasi-aplikasi gratis di digitalisasi, di digital yang bisa diupload oleh petani kita, sehingga petani kita itu mengerti bagaimana best management practice daripada kelapa sawit tersebut. Baik. Menarik sekali Pak Darmono, kelihatannya negatif campaign atau black campaign yang ada di masyarakat dunia itu dijawab bukan dengan cara mendefense, tapi membuktikan bahwa sawit Indonesia based on research, based on science, ya, based on environmental issues yang selalu menjadi bagian dari strategi PPKS ke depannya. Jadi menyediakan data tadi merupakan kan generasi milenial ini kan IT based Pak. IT based, jadi ingin semua serba mudah di genggaman tangan saja. Dan katanya PPKS sudah mengarah ke sana ya Pak Edwin. Jadi memang tantangan dunia ini tidak bisa melulu kita jawab dengan sebuah jawaban amarah, ya, tapi sebuah prestasi dan kontribusi kepada industri menunjukkan bagaimana ini dikerjakan secara based on science. Jadi ada ilmunya ya Pak ya, ada ilmunya, ada teknologinya, dan ada research-nya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu sesuatu yang menarik. Nah, mungkin dari putri kita nih masih ada sesuatu yang ingin ditanya, karena beliau membawa misi, Pak Edwin membawa misi bumi kan. Bumi, ya, Pak. Wah, bumi itu kan selalu digaung-gaungkan bahwa bumi ini harus kita jaga, planet kita harus jaga, yang jaga people-nya. Tapi people-nya juga tentu harus bisa menciptakan profit ya Pak ya. Nah, mungkin dengan bibit unggul ini petani tidak lagi selalu merugi karena produktivitasnya rendah dan lain sebagainya. Tapi dengan unggul tadi profit itu bisa dicapai oleh para pelaku sawit. Silakan. Begini Pak, ini kan PPKS singkatan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit nih. Jadi yang Wenda tahu itu penelitian itu pastinya ada laboratorium ya Pak ya, ataupun fasilitas-fasilitas yang lebih dari fasilitas sebelumnya. Sebelum PPKS ini kan Pak namanya apa ya kan Pak? Mungkin dulu pada zaman dahulu itu laboratorium ataupun fasilitas yang sekarang ada itu, yang zaman dulu itu belum ada ya Pak ya. Nah jadi Wenda mau bertanya, apakah ada Pak fasilitas di PPKS ini, ataupun apa keunggulan dan keistimewaan PPKS ini daripada tempat penelitian yang lainnya Bapak? Ya, terima kasih Mbak Putri Bumi. Ya, di PPKS kita banyak laboratorium ya. Ada laboratorium tanah, ada laboratorium daun, ada laboratorium mengenai pangan, food, oleokimia, kemudian ada laboratorium yang bioindustri, ada laboratorium bioteknologi, jadi sangat lengkap. Dan laboratorium kita itu sudah terakreditasi oleh CAN ya. Kalau bicara lebih unggul dari yang lain, biarlah masyarakat yang menjawabnya ya. Satu jawaban yang bijak ya Pak ya, tapi prestasi yang akan menjawabnya ya. Tapi di sini lebih lengkap ya Pak ya sepertinya. Tapi menambahi dari saya terlewatkan tadi, bahwa saya melihat kesadaran daripada petani kita untuk memakai benih unggul itu adalah dari penjualan benih kami. Penjualan benih kami itu didominasi oleh konsumennya adalah petani, 80% petani. Luar biasa. 80% dari petani. Ini tentunya adalah data yang valid yang menyatakan bahwa petani kita itu sudah melek dengan benih unggul, Jadi 20% lagi pembelinya itu adalah PTPN dan swasta. Dan kami tentunya memberikan prioritas kepada petani untuk mendapatkan benih unggul ini. Bahkan memberikan harga khusus ya, diskon 10%. Dan kami juga untuk memudahkan petani dari seluruh Indonesia mengakses benih unggul ini, karena benih inilah
yang tidak bisa diubah kalau udah salah. Pak Darmono pasti mengerti ya. Kalau dari awal yang salah, sudah pasti salah ke depannya. Kami juga punya aplikasi My Sawit namanya, sehingga petani itu dimanapun berada bisa membelinya lewat aplikasi ya, Pak, ya? Dalam genggaman saja gitu. Iya, e-commerce, rupanya e-commerce sudah masuk ke benih ya Pak ya. Kalau dulu rasanya untuk mencari benih yang unggul tuh susah sekali, kalau sekarang rasanya kembali ke genggaman tangan kita melalui e-commerce ya Pak ya. Oke, IT base ya. Oke. Pak Edwin, ternyata perbincangan kita bersama Putri Bumi dan Pak Darmono begitu menarik, tapi sepertinya kita harus jeda sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Eljon yang setia, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap dalam acara Beranda Sawit Nusantara Eljon TV bersama PPKS. Acara ini didukung oleh Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.